warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, baiklah sebelum kita mulai membicarakan hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau tanya nih, di sini siapa yang udah punya akun media sosial? Coba tunjuk tangan. Oke, mana media ya? Nah, Ibu mau tanya nih, media sosial apa sih yang sering Widya gunakan? Instagram. Instagram ya? Ya. Nah, menurut Nak Widya, apa sih manfaat media sosial itu? Untuk berkomunikasi. Ya betul ya, bisa untuk berkomunikasi, untuk bisa mencari informasi dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ada bermedia sosial dalam pandangan Islam. Nah, sebelum kita ke materi, nah Ibu mau tanya nih, coba kalian lihat gambar di sini. Menurut kalian ini gambar apa? Kalau menurut kalian? Pembulian. Ya, jadi ini adalah gambar orang yang sedang melakukan head comment di aplikasi Instagram ya. Nah, menurut kalian nih, aku mau tanya, apa sih dampaknya bagi korban yang mengalami bagi korban yang di head comment itu? Ada yang tahu? Depresi. Iya betul sekali ya. Orang yang di head comment itu bisa depresi, bisa cemas, bisa hilang rasa kepercayaan dirinya. Nah, seperti itu. Dari tadi kita ngomong kan, kita ada bermedia sosial sebenarnya. Apa sih media sosial itu kan? Jadi media itu dari kamus KBBI itu artinya sarana. Dan media itu adalah media itu adalah alat atau sarana. Nah, sedangkan media itu adalah sosial, itu berarti berkenaan dengan masyarakat. Jadi media sosial itu adalah sarana yang digunakan orang-orang untuk berkomunikasi, berinteraksi satu sama lain, untuk memperoleh informasi secara virtual atau secara online. Selanjutnya, media sosial ini ada jenis-jenisnya ya. Adapun jenis-jenis media sosial itu, yang pertama ada kolaboratif project. Kolaboratif project ini contohnya seperti Wikipedia dan Google Document seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya yang kedua itu ada blogs ini, contohnya seperti WordPress atau Blogger. Nah, selanjutnya ada konten komunitas. Konten komunitas ini contohnya seperti YouTube, bisa juga seperti TikTok yang seperti kadang kita scroll itu ya. Terus ada social network insight. Contohnya ini seperti Instagram, Facebook, Twitter seperti itu ya. Nah, yang kelima itu ada virtual game tour. Nah, virtual game tour ini pasti banyak anak-anak yang umur kalian ini ada Roblox, ML, FF dan lain sebagainya ya. Nah, itu contoh dari virtual game tour ini sendiri. Selanjutnya yang keenam itu ada virtual social work, contohnya itu Second Life. Selanjutnya terdapat dampak positif media sosial. Apa sih itu dampak positif media sosial ini? Dampak positif media sosial ini sendiri yang pertama itu bisa menambah pertemanan dari berbagai daerah seperti itu kan. Ada sekarang kan ada aplikasi dating apps seperti itu. Nah,
bisa mencari informasi tentang kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa dampak positif dari media sosial itu sendiri. Nah, di samping dari dampak positif, pasti ada dampak negatifnya kan. Nah, apa sih Bu dampak negatifnya? Dampak negatif dari media sosial ini itu ada kecanduan. Jadi banyak kan anak-anak di media sosial, terutama Katina Widya juga sering melihat di Instagram ada anak-anak yang kecanduan game online, kecanduan sosial media sampai dia bisa lupa dengan lingkungan sekitarnya. Nah, itu merupakan salah satu dampak negatif dari si media sosial ini. Sampai di sini, apa ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu mau nanya ke kalian. Coba, udah paham semua kan? Insyaallah. Coba Ibu mau tanya ke Ica. Tadi kan Ibu udah jelasin ada konten social networking site seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Nah, coba sebutkan contohnya satu lagi. Contoh sosial media. Ya boleh. Twitter. Kan Twitter udah Twitter, Instagram, WhatsApp. Nah ya betul sekali, WhatsApp merupakan salah satu contoh akun media sosial yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah ada yang ingin bertanya? Ibu mau nanya ke satu orang lagi. Coba Nak Julianda, coba berikan salah satu dampak negatif dari yang telah Ibu jelaskan tadi, selain yang dari Ibu jelaskan tadi. Dampak negatif dari media sosial. Mungkin menurut saya salah satunya itu ketergantungan dan kecanduan. Dampak negatif. Jadi dampak negatif itu banyak sekali, apa jadian online juga termasuk dampak negatif, pornografi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, Ibu rasa cukup. Selanjutnya Ibu mau jadi Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang kelompok sebelah kanan Ibu ini kelompok pertama, dan yang sebelah kiri Ibu ini kelompok kedua. Nah, nanti Ibu akan memberikan kalian kartu kasus. Nah, di kartu kasus ini kan ada misi detektif ya. Nanti dari misi detektif ini, Ibu mau kalian diskusikan dan analisis yang ada di dalam misi detektif itu. Ngerti nggak? Nah, sekarang kan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nanti hasil diskusinya Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Diskusinya dimulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Kalau ada yang tidak dimengerti, ini boleh ditanyakan. Inggris. Habis selesai. Bagaimana? Sudah? Kelompok satu sudah di kelompok 2. Bagaimana? Sudah selesai kelompok 2? Sudah. Nah, baiklah. Sekarang Ibu minta kepada kelompok pertama perwakilannya untuk mempresentasikan hasilnya.
Iya, Bu. Silakan pada saat dia. Yang pertama itu berdasarkan kasus media sosial yang digunakan termasuk ke dalam jenis media sosial apa? Media sosial networking site Instagram. Kemudian kedua, apa dampak negatif dari penyebaran berita hoax tersebut? Anak-anak akan tertipu dan itu akan merugikan anak-anak. Kemudian yang ketiga, siapa saja yang dapat dirugikan? Yaitu anak-anak murid. Yang keempat, menurut kelompok, apakah penggunaan media sosial pada karakter tersebut memberikan dampak positif atau negatif? Jawabannya adalah negatif, karena itu akan merugikan anak-anak dan ini akan menjadi sumber contoh yang buruk untuk orang-orang sekarang. Terima kasih. Beri aku selanjutnya, imunitas pada kelompok 2 aku untuk mempresentasikan hasil diskusi pada kelompok 2. Silakan. Langsung dibaca ya, Bu. Iya. Untuk soal yang pertama, berdasarkan kasus di atas, media sosial apa yang digunakan, termasuk ke dalam jenis media sosial apa. Media sosial kita ini termasuk ke dalam media sosial networking site, dan juga soal kedua, apa dampak negatif yang dialami korban akibat komentar tersebut. Dampak negatifnya, korban menjadi tidak percaya diri dan juga merasa gagal dalam membuat video bergitarnya karena dia mendapat hate comment dari orang-orang. Soal ketiga itu bagaimana perasaan seorang jika menjadi korban cyberbullying. Perasaan seorang akan menjadi sedih dan juga menjadi tidak percaya diri ketika menjadi korban dari cyberbullying, dan korban tidak akan percaya diri untuk mengupload sesuatu ke media sosial lagi. Dan juga jawaban keempat itu, soalnya menurut kelompokmu, apakah penggunaan media sosial pada kasus tersebut memberikan dampak positif atau negatif? Jelaskan alasanmu. Menurut kelompok kami, alasan penggunaan media sosial pada kasus tersebut berdampak negatif, Bu, karena penggunaan media sosial yang kurang tepat sehingga orang-orang memberikan hate comment kepada satu orang ini sehingga menjadi korban cyberbullying. Terima kasih. Beri aku kepada anak-anak. Nah, jadi dari dua kasus yang diberikan tadi itu merupakan contoh atau dampak dari media sosial ya. Nah, media sosial ini itu tidak selalu memberikan dampak buruk terhadap kehidupan kita dalam sehari-hari. Ada juga yang positifnya seperti yang Ibu sebutkan sebelumnya, seperti untuk tetap iklan, mendapatkan teman dan lain sebagainya ya. Nah, jadi kita refleksi sedikit. Hari ini kita mempelajari baru tentang sosial media. Nah, lalu kita mempelajari tentang jenis-jenis sosial media, dan yang terakhir ada dampak negatif dan positifnya. Nah, baiklah. Ibu rasa pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini. Akhir kata, Ibu minta kalian untuk menjadi pengguna media sosial yang bijak dan lebih cerdas untuk mengelola atau menggunakan media sosial, agar ketika kita atau perilaku kita ketika memposting itu tidak melukai seseorang. Nah, akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.